buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Halo warga sipil sekalian, kalian penasaran nggak sih kenapa judi online itu tumbuh subur di Indonesia gitu? Dan bahkan kalau kalian lihat datanya, untuk kategori pemain judi slot online terbanyak di dunia, Indonesia itu menempati peringkat pertama, bro. Dengan jumlah user lebih dari 200.000 orang, tepatnya di 212.000 pemain aktif. Jumlah yang sangat luar biasa. Dan di antara 212.000 pemain aktif ini, menurut laporan PPATK, sudah 155 triliun uang yang pergi ke judi online tersebut. Wow. Nah, singkat aja, faktor penyebabnya itu banyak sekali, teman-teman. Satu, pandemi. Jadi penghasilan orang kan berkurang di waktu pandemi, terus kegiatan juga berkurang. Akhirnya mereka mulai mengenal judi online. Awal niatnya coba-coba, awal niatnya cuma pengen having fun, ngilangin bosan, lama-lama jadi kecanduan. Terus kedua, mindset masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan ini terbentuk selama bertahun-tahun. Kalian tahu era-eranya motivator, yang mana orang-orang didorong untuk cepat kaya, cepat sukses, cepat berhasil. Dan itu baru-baru saja ini terjadi sekitar tahun 2020 ataupun 2021. Dan yang terakhir, salah satu yang paling mempengaruhi besarnya pertumbuhan pemain judi online di Indonesia tak lain tak bukan adalah pengaruh influencer. Action. Oke, kalau lu berbisnis, lu kan menghasilkan produk. Dan tentu produk lu pengen dijualkan. Nah, sebagus apapun produk lu, seluar biasa apapun produk lu, ada satu aspek yang nggak bisa lu tepikan ketika lu mau berbisnis. Apalagi kalau bukan marketing. Ya, itu esensi dasarnya ya, pemasaran. Jadi produk itu dipasarkan. Dan kalau kita bicara marketing itu kan sangat luas sekali. Dan di antara yang luas itu ada satu bagian atau elemen yang paling penting, yaitu pengiklanan dan promosi. Ketika lu punya produk, katakan produk A, dan produk A ini lu harus jual. Ya, berarti lu melakukan kegiatan pemasaran di situ. Salah satunya promosi dan iklan gitu. Nah, pilihan lu untuk menjual itu sangat-sangat banyak gitu. Pertama, fisik. Bentuknya bisa baliho, event, dan sebagainya. Terus, media konservatif. Nah, sekarang era itu kan terus berkembang. Media pemasaran, media pengiklanan, media promosi itu bukan cuma terbatas fisik doang. Karena internet semakin maju ya kan. Nah, karena internet semakin maju, muncullah ceruk baru yang namanya pemasaran digital. Digital, ada sosmed, placement ads, SEO, dan lain sebagainya. Jadi kalau lu punya produk, pilihan lu untuk promosi itu banyak sekali platformnya. Tapi itu dengan catatan produk lu legal. Dan gimana kalau produk lu itu judi online? Mungkin lu mempromosikan secara fisik. Lu taruh, bikin iklan, lu taruh di TV, dan nggak mungkin lu taruh di koran, ya kan? Ini semua berarti nggak bisa lu lakukan. Nah, yang bisa lu lakukan adalah ruang digital. Tapi ruang digital pun restriksinya itu luar biasa gitu loh. Entah itu Google atau sosial medianya dan lain sebagainya. Artinya, kalau lu mau mempromosikan produk judi online lu harus benar-benar kreatif. Dan inilah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan judi online. Mempromosikan produk mereka dengan cara-cara yang unusual, out of the box, dan ya harus kita akui kreatif. Dan salah satu bentuk kreativitas mereka adalah menggunakan influencer. Nah, sebelum kita masuk ke influencer, sebagai catatan tambahan, selain dengan menggunakan influencer, mereka juga ngehack banyak sekali website
Dan yang paling mereka sasar adalah website go.id, alias website pemerintah yang udah nggak keurus, yang sistem cybernya lemah, yang emang bener-bener nggak di-develop dengan baik. Itu banyak sekali kalau lu googling yang mempromosikan judi online. Kalau lu ketemu website .go.id tapi mempromosikan judi online, jangan langsung berasumsi, wah ini pemerintahnya yang mempromosikan. No, nggak kayak gitu. Balik lagi kayak gue bilang tadi, mereka memanfaatkan influencer. Artinya ceruk utama promosi mereka ada di influencer Indonesia. Entah itu artis, entah itu content creator, entah itu gamer, entah itu public figure. Nah, cara mereka memanfaatkan influencer itu banyak sekali rupa dan ragamnya. Dan itu terus berkembang dari tahun 2020 sampai sekarang. Tapi ada satu artikel yang bagus banget yang sudah ngebahas ini panjang lebar dari Deduktif. Linknya gue taruh di bawah tentang bagaimana peranan influencer, siapa saja yang terlibat, dan berapa uang yang mereka terima ketika mempromosikan judi online. Itu salah satu artikel terbaik yang pernah gue baca dalam 1 tahun ini. Silahkan dilihat. Nah, setelah itu kita lanjut. Gini, metode pertama ya promosi talking head. Promosi, cara mereka promosi. Awalnya banyak influencer yang mempromosikan judi online itu secara belak-belakan gitu. Dan ini biasanya kita temukan di tahun 2020 awal. Karena waktu itu kan awareness masyarakat masih nggak kayak sekarang ya. Dan menurut mereka resikonya juga nggak besar. Jadi ya udah, gue juga nggak tahu kenapa mereka berpikir resikonya nggak besar. Mereka mempromosikan langsung linknya, menyebut nama situsnya, dan mengatakan bahwa ini judi online. Dan yang melakukan itu bukan cuma influencer kecil, bukan cuma micro influencer, bukan cuma nano influencer, artis papan atas pun juga melakukan hal yang sama. Mereka kan beralasan mereka nggak tahu itu judi online. Tapi kalau mereka mengaku seperti itu, berarti mereka bodoh sekali ya. Maksudnya itu kan udah obvious kalau judi online, tapi mereka tetap promosikan dengan belak-belakan seperti itu. Nah, kedua, setelah orang mulai banyak sadar, mereka melakukan yang namanya, gimana bahasa sederhana ya, membungkus narasi. Jadi, bagaimana cara membungkus narasi? Ya simple. Misalnya yang lu promosikan itu judi online. Ketika lu mau mempromosikan judi online, semua skrip lu itu diubah kata-kata dan diksinya. Judi online diganti jadi game online. Aware sama wordingnya, mereka menghindari kata-kata seperti taruhan, betting, dan sebagainya. Ternyata cara ini berhasil untuk meyakinkan influencer untuk ngambil endorsan dari judi online itu. Ya memang agak diubah, tapi kayaknya kalau lu sekolah, lu harusnya tahu dan gampang sekali untuk menebak kalau itu iklan judi online. Dan sekali lagi alasan kalau gue nggak tahu yang gue promosikan judi online itu sangat-sangat tidak relevan. Karena di skripnya udah jelas, nama situsnya juga jelas, dan mereka tidak menepikan uang di dalam game online yang mereka promosikan tersebut. Jadi seharusnya, gue bingung aja kalau mereka berpikir, gue bisa ambil ini karena aman. Dan ternyata tidak aman juga. Aku Wulan Guritno. Kalau mau main game slot di Lumbung 88 aja ya. Kenapa? Karena terpercaya, paling lengkap, no tipu-tipu. Nah, coba buruan daftar, ada free chip untuk member baru. Selanjutnya, bermain langsung. Gue juga nggak ngerti kenapa mereka bisa-bisanya jadiin judi slot itu konten yang belak-belakan. Itu banyak sekali influencer yang melakukan cara itu dan mereka berpikir mereka akan aman. Nah, bermain langsung ini diindikasikan kalau terjadi kerjasama antara perusahaan judi dan influencernya. Jadi kalau lu ngelihat orang bikin konten slot, itu biasanya untung mereka gila-gilaan. Dan ini yang sangat destruktif sebenarnya. Karena sangat marak di tahun 2021 sampai 2022. Beberapa influencer besar itu main judi slot terang-terangan di kanal YouTube mereka. Anjing, di pertama kali seumur hidup ngentot. Di pertama kali seumur hidup anjing. Wah, gila, anjing. Dan waktu gue riset, gue tontonin satu-satu, di setiap konten yang mereka buat, mereka itu bisa menang ratusan juta rupiah. Jelas itu mempengaruhi penonton mereka dan berpikir, kalau segitu gampangnya menang, gue akan melakukan hal yang sama. Dan dampaknya sangat masif. Kenapa gue bisa bilang demikian? Karena 7 dari 10 korban judi online yang gue tanya langsung mengatakan bahwa trigger pertama mereka main judi online adalah influencer favoritnya.
Dan mereka yang jelasin, oh waktu nonton konten X, saya ngeliat itu gampang bang, akhirnya saya coba. Dan sekarang ini udah hampir susah ditemukan karena orang udah mulai sadar dan ya pihak kepolisian udah mulai bergerak ya untuk meringkusin satu-satu. Dan terakhir, ini yang mungkin belum banyak dibahas orang dan memang terjadi dan biasanya yang paham orang yang ada di skena game. Bagaimana cara mereka promosi? Melalui donasi live stream. Jadi judi online itu masuk ke live streamingnya para gamer. Nanti mereka melakukan donasi dengan angka yang luar biasa dan si gamer ini akan meneriakkan slogan-slogan yang sudah disiapkan oleh perusahaan judi online tersebut. Anak kecil kau mainnya. XX Toto! XX Toto! XX Toto kacau banget, cok! Yang lain mikir dulu ya! XX Toto! XX Toto! XX Toto! Gacor XX Toto! WD berapapun pasti dibayar! XX Toto! XX Toto memang gacor, guys! WD berapapun! Dan ini efeknya sama rusaknya dengan efek nomor 4 tadi. Begitulah cara perusahaan-perusahaan judi menggunakan influencer untuk mempromosikan produk mereka. Dan sekarang hasilnya adalah 212.000 masyarakat Indonesia tercatat sebagai pengguna aktif atau pemain aktif judi online. Dan buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Pertanyaan simpel, kenapa mereka mau? Karena uang yang ditawarkan sangat besar. Gue tahu, gue pernah ditawarin. Dan nilainya itu luar biasa. Bisa 10 kali lipat dari yang lu biasa terima. Dan karena uang 10 kali lipat ini, lu berkontribusi di setiap nyawa yang hilang karena judi online ini. Itulah yang terjadi di masyarakat kita. Gue terus mengikuti perkembangannya ya. Dan salah satunya fokus gue pada penegakan hukumnya. Gue lihat belakangan ini, ya harus kita akui aparat kita, kepolisian kita udah mulai melakukan tindakan yang nyata untuk mengurangi penyebaran judi online ini. Beberapa tempat sudah mereka gerebek, bandar ada yang mereka jemput, dan bahkan beberapa selebgram, influencer, itu sudah ada yang ditangkap gitu. Ya kita dukung aja kalau memang hal itu baik. Cuman yang menjadi perhatian masyarakat dan kritik masyarakat sekarang adalah misalnya itu influencer atau selebgram kecil itu mudah sekali ditangkap. Tapi artis-artis besar sampai sekarang belum ada yang diproses secara serius. Dan itu mungkin bisa jadi perhatian untuk pihak kepolisian. Dan sekali lagi gue tekankan, konten ini gue buat bukan buat para pecandunya. Ya, gue rasa butuh lebih dari sekedar konten untuk membuat seseorang berhenti. Gue mau ngingetin siapapun yang ke-trigger untuk main, siapapun yang berniat untuk masuk, maka hentikanlah niat kalian dari sekarang. Karena seperti yang gue bilang di video sebelumnya, ketika lu main judi online, lu nggak punya opsi atau pilihan. Satu-satunya hal yang menunggu lu di masa depan ketika lu terjebak dalam judi online adalah kehancuran. Jadi jangan coba-coba. Itu sih. Oke, sekian konten dari gue. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.